Sepanjang sejarah balap motor, keselamatan selalu menjadi prioritas. Federasi Sepeda Motor Internasional, FIM, selaku badan tertinggi olahraga balap motor dunia, dan Dorna Sport selaku promotor kejuaraan dunia, selalu berupaya meningkatkan level keselamatan pembalap. Korban jiwa memang terbilang menurun, namun demikian, kecelakaan hebat tetap saja masih terjadi. Race Plus Channel coba merangkum 10 kecelakaan mengerikan yang pernah terjadi di kelas 500cc dan MotoGP, termasuk yang tidak menimbulkan korban jiwa. Di urutan pertama, insiden ini terjadi di Grand Prix Inggris, Silverstone Circuit, pada tahun 1983. Dua pembalap yang sama-sama menggunakan motor dari pabrikan Suzuki, Norman Brown dan Peter Huber, mengalami kecelakaan fatal di lap ke-6. Motor Brown yang mengalami masalah teknis disambar oleh Peter Huber. Insiden ini menyebabkan kedua pembalap tewas. Norman Brown, pembalap asal Irlandia Utara yang saat itu baru berusia 23 tahun, langsung tewas di tempat. Adapun Peter Huber, pembalap asal Swiss, 29 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit dengan helikopter. Balapan tersebut sempat dihentikan selama 45 menit, menjadikan balapan ini dibagi dua kali masing-masing 5 dan 23 lap. Dan pada akhirnya balapan ini dimenangkan oleh Kenny Roberts. Insiden kedua, ini terjadi di Grand Prix Belanda, Assen Circuit, pada tahun 1992. Juara dunia kelas 500cc 5 kali beruntun pada 1994 hingga 1999, Mick Doohan, juga pernah mengalami kecelakaan mengerikan. Mick Doohan mengalami kecelakaan mengerikan di kualifikasi GP Belanda. Motor yang dinaikinya Honda NSR 500, tergelincir akibat pelumas yang tercecer di lintasan, ini menyebabkan Mick Doohan terlempar dan tertimpa motornya. Cedera parah di kaki kanannya hampir menyebabkan amputasi. Tetapi kepala tim medis MotoGP, Dr. Claudio Costa, melakukan tindakan cepat dengan melarikan Doohan ke Italia. Dengan operasi yang dipimpin Claudio Costa, Mick Doohan hanya absen 4 balapan, dari perkiraan sebelumnya memerlukan waktu 6 bulan untuk pemulihan. Dengan insiden yang dialaminya, Mick Doohan, yang sudah unggul 65 poin di puncak klasemen sebelum tragedi GP Belanda, akhirnya harus puas di peringkat kedua klasemen, dan gelar juara dunia pun direbut oleh Wayne Rainey dari tim pabrikan Yamaha. Ketiga, insiden ini terjadi di Grand Prix Italia, Misano Circuit, pada tahun 1993. Selang setahun setelah insiden Mick Doohan di GP Belanda, Wayne Rainey, juara dunia 3 kali beruntun di kelas 500cc pada tahun 1990 hingga 1992, untuk tim pabrikan Yamaha ini, mengalami kecelakaan tragis di GP Italia. Saat memimpin balapan, Rainey melibas tikungan satu ke kanan yang berkarakter medium. Menurut Luca Cadalora, saat itu Rainey cukup melebar, dan kondisi aspal di area itu tidak begitu bagus. Hal itu menyebabkan Rainey terjatuh dengan keras dalam kecepatan 160 km per jam, dan terlempar dari Yamaha YZR 500 miliknya. Akibat dari insiden ini, Rainey menderita patah tulang belakang, yang menyebabkan kelumpuhan dari dada hingga ke bawah. Kecelakaan ini mengakhiri karir balapnya, dan memupus gelar juara dunianya tahun 1993. Insiden keempat, ini terjadi di Grand Prix Jepang, Suzuka Circuit, pada tahun 2003. Tuan rumah GP Jepang, yang saat itu menjadi putaran pertama kejuaraan dunia MotoGP 2003, menjadi pukulan bagi para pembalap menyusul tewasnya Daijiro Kato. Insiden pada balapan yang berlangsung pada 6 April 2003 itu terbilang tragis. Pasalnya, Daijiro Kato terjatuh di tikungan 14, dan menghantam dinding pembatas dengan kecepatan tinggi, saat menaiki Honda RC211V milik tim Telefonica Movistar Honda. Berdasarkan penyelidikan, motor Daijiro Kato berkecepatan 170 km per jam, saat mengarah dari tengah ke sisi kiri trek, hingga menghantam tembok pembatas dalam kecepatan 150 km per jam. Daijiro Kato sempat dirawat selama 2 minggu sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat kerusakan pada otaknya. Setelah insiden tersebut, Grand Prix Jepang dipindahkan ke sirkuit Motegi. Nomor motor 74 milik Daijiro Kato pun tidak boleh dipakai lagi. Hal ini sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap pembalap yang tewas di usia 26 tahun tersebut.
Insiden kelima, ini terjadi di Grand Prix Italia, sirkuit Mugello, pada tahun 2010. Insiden ini dialami oleh Valentino Rossi, yang mengalami kecelakaan hebat di sesi latihan bebas sirkuit Mugello. Kecelakaan ini disebabkan karena Rossi kehilangan kontrol saat di tikungan cepat, selain motornya yang jungkir balik di udara, lalu Rossi pun terpelanting dan mendarat dengan sangat keras. Dari kejadian ini, Rossi mengalami retak tulang kering tibia pada kaki kanannya. Ini membuat Valentino Rossi harus absen dalam 4 balapan, dan kehilangan kesempatan mempertahankan gelar juara dunia MotoGP, yang akhirnya direbut rekan setimnya Jorge Lorenzo. 6. Insiden ini terjadi di Grand Prix Malaysia, Sepang Sirkuit, pada tahun 2011. Kecelakaan fatal ini melibatkan pembalap Marco Simoncelli. Insiden ini diakibatkan kehilangan kendali atas motornya. Setelah terjatuh di tikungan 11, motornya justru mengarah ke tengah lintasan, dan menghalangi racing line Colin Edward yang tidak sempat menghindar. Lalu Valentino Rossi yang tepat berada di belakang samping kanan Edward juga tidak mampu menghindari tabrakan tersebut, sehingga membuat helm Simoncelli terlepas. Sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi pada pukul 5 sore waktu Malaysia, Simoncelli dinyatakan meninggal dunia akibat cedera parah di bagian dada dan kepala. Pimpinan balapan pun memutuskan balapan untuk dihentikan, dan tidak ada poin yang diberikan. Ketujuh, insiden ini kembali terjadi di Grand Prix Italia, sirkuit Mugello, pada tahun 2013. Marc Marquez mengalami kecelakaan hebat pada sesi latihan bebas. Marquez mengalami kehilangan kontrol di lintasan lurus utama, usai posisi start dan finish, tepatnya menjelang tikungan 1, San Donato. Data telemetri menunjukkan, saat mulai hilang kontrol, kecepatan Honda RC213V milik Marquez menembus 337,9 km per jam. Ketika motornya akan menyerempet dinding pembatas, dia memutuskan untuk melompat. Marquez beruntung tidak mengalami cedera serius, dan tetap bisa berlomba. Insiden ke-8, ini terjadi di Grand Prix Catalunya, sirkuit Barcelona, pada tahun 2019. Kecelakaan yang melibatkan banyak pembalap top, seperti Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Maverick Vinales, dan Valentino Rossi. Diawali Jorge Lorenzo yang terjatuh diakibatkan kehilangan grip ban depan di tikungan ke kiri pada lap 1. Honda RC212V milik Lorenzo, lantas menghantam motor Andrea Dovizioso. Sementara itu, Maverick Vinales yang tepat di belakang Dovizioso, tidak mampu menghindarinya. Demikian pula rekan setim Vinales, Valentino Rossi, yang sebetulnya sudah berusaha menghindari tabrakan, ini menyebabkan tabrakan beruntun. Untungnya, tidak ada korban jiwa meski kecelakaan ini. Tetapi ini juga menjadikan GP Catalunya 2019, sebagai insiden paling buruk pada musim tersebut versi laman MotoGP. Insiden ke-9, kembali terjadi pada tahun 2019, di Grand Prix Inggris, sirkuit Silverstone. Kecelakaan hebat di Grand Prix Inggris 2019, melibatkan Fabio Quartararo dan Andrea Dovizioso. Pada saat itu, setelah Fabio Quartararo kehilangan grip di tikungan 1, Andrea Dovizioso tidak mampu menghindari motor Fabio Quartararo, lalu menghantamnya, hingga membuat tubuhnya terlempar. Dan membuat motor Ducati Desmosedici GP19 milik Dovizioso pun terbakar, setelah terseret beberapa meter ke sisi lintasan. Dalam insiden ini, Fabio Quartararo tidak mengalami cedera. Sementara itu, Dovizioso langsung dilarikan ke rumah sakit. Meskipun dia tidak cedera serius, dia mengaku sempat kehilangan memori setelah terjatuh. Ke-10, insiden ini terjadi pada tahun 2020, di Grand Prix Austria, sirkuit Red Bull Ring. Grand Prix Austria 2020, diwarnai kecelakaan mengerikan antara Johann Zarco dan Franco Morbidelli. Insiden ini disebabkan karena racing line Johann Zarco tiba-tiba berubah sedikit ke kanan menjelang tikungan 3. Morbidelli yang kaget, lalu menyenggol ban belakang motor Johann Zarco dalam kecepatan lebih dari 300 km per jam. Motor mereka sama-sama terlempar ke lintasan, hingga hampir menimpa Valentino Rossi. Usai kecelakaan tersebut, pihak sirkuit, Dorna, dan FIM melakukan perbaikan di area tikungan 3 tersebut, untuk meningkatkan keselamatan. Dengan segala upaya untuk meningkatkan keselamatan, dunia balap tetap menjadi olahraga yang penuh resiko. Setiap kecelakaan membawa pelajaran berharga untuk membuat balapan lebih aman. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like,
komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya tentang informasi seputar MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya.